Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok G akan mendiskusikan jawaban-jawaban dari kelompok kami. Jika kita mengambil sampel tanah dari sebuah lahan pertanian intensif, nematoda yang sering ditemukan biasanya adalah nematoda tipe tumbuhan. Nematoda ini biasanya menyerang bagian akar tumbuhan, di mana nematoda ini bertahan hidup dengan cara mengambil sari-sari makanan yang ada di tumbuhan tersebut. Nematoda yang menyerang akar tanaman ini dinamakan nematoda parasit. Nematoda parasit ini biasanya hidup di sekitar tumbuhan-tumbuhan di wilayah pertanian intensif, di wilayah pertanian yang bagus, irigasinya wilayahnya subur, juga wilayahnya ini pas dan cocok bagi nematoda tersebut. Nah, satu contoh nematoda parasit yang sering ditemukan di wilayah pertanian intensif yaitu misalnya wilayah pertanian kopi. Nah, di wilayah pertanian kopi itu sering ditemukan nematoda tipe puru akar, yang dimana jenis nematoda puru akar ini akan menyerang bagian akar tumbuhan kopi. Nematoda yang menyerang akar kopi ini biasanya nematoda jenis tumbuhan. Nematoda yang biasanya menyerang akar tumbuhan kopi ini biasanya adalah jenis betina, di mana ia membutuhkan zat hara dari akar tumbuhan kopi untuk bereproduksi dan juga untuk bertahan hidup demi kelangsungan populasinya. Nematoda yang sering dijumpai di kawasan pertanian intensif adalah nematoda puru akar. Nematoda puru akar termasuk jenis nematoda tanah dan termasuk ke dalam parasit tanaman karena nematoda betina tipe puru akar ini hidup dan berkembang biak di dalam akar. Contohnya akar kopi. Maka jika kita mengambil sampel di wilayah pertanian intensif seperti perkebunan kopi, maka nematoda jenis inilah yang sering kita temui jika mengambil sampel di wilayah perkebunan kopi tersebut. Oke, soal selanjutnya yaitu menurut Anda apa kesulitannya kalau menggunakan nematoda tanah sebagai indikator kondisi tanah? Nematoda tanah sulit dijadikan sebagai indikator karena memiliki banyak spesies. Terlebih dari 15.000 spesies nematoda tanah dan masing-masing memiliki jumlah dan karakter yang berbeda-beda. Misalnya, nematoda yang hidup di lahan basah merupakan spesies yang beradaptasi pada lingkungan dengan kandungan nutrisi dan senyawa organik yang tinggi. Banyaknya variasi spesies tersebut membuat penentuan kesesuaian habitat menjadi sulit, karena bisa saja nematoda yang ditemukan bukan jenis yang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan di tempat tersebut. Hal ini menyebabkan hasil pengamatan bisa kurang akurat bila spesies yang diperiksa tidak sesuai dengan kondisi tanah yang sedang diteliti. Selain itu, ukuran nematoda yang sangat kecil atau mikroskopis menambah tantangan dalam pengamatan. Diperlukan alat khusus serta waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang akurat. Nematoda tanah juga memerlukan waktu yang lama untuk dipisahkan agar bersih dan siap untuk diamati, di mana harus dilakukan pemisahan antara nematoda dengan tanah, dan hal itu pun juga dilakukan di bawah mikroskop yang menambah kesulitannya. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 24-48 jam untuk memisahkan antara nematoda dengan tanah agar mempermudah nematoda dan juga kandungan atau kondisi tanah tersebut untuk diamati. Oleh karena itu, nematoda tanah dianggap kurang efektif dijadikan bioindikator tanah karena keberagaman spesiesnya yang tinggi dan ukurannya yang sangat kecil. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.